Halo semuanya. Di video kali ini aku mau bahas tentang buku Bit by Bit Social Research in the Digital Age karya Matteo Salganik. Nah, khususnya di bab 6 yang ngebahas soal etika. Nah, topik ini tuh sebenarnya menarik banget karena ternyata riset di dunia digital itu nggak segampang cuma ambil data guys. Tapi banyak banget aturan mainnya yang harus kita lalui. Nah, kenapa itu penting? Karena sekarang peneliti punya kekuatan yang hampir nggak terbatas. Kita bisa tahu apa yang orang beli, siapa yang mereka sukai, sampai apa yang mereka pikirkan hanya dari jejak digital. Tapi ada satu pertanyaan yang sangat penting. Hanya karena kita bisa melakukannya, apakah itu berarti kita boleh melakukannya? Nah, itu tuh belum pasti ya guys. Karena untuk menjaga data-data mereka, kita tuh harus punya izin dari mereka sendiri. Nah, jadi gimana sih etika seharusnya? Ayo kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, di chapter 6, Salganik itu menjelaskan bahwa riset sosial sekarang itu bergeser dari kurangnya data menjadi terlalu banyak data. Beliau memperkenalkan 4 prinsip utama yang diambil dari Belmont Report dan Menlo Report. Yang pertama, ada respect for persons. Maksudnya di sini, ini tuh tentang menghargai otonomi. Orang harus tahu mereka sedang diteliti dan mereka punya hak untuk bilang tidak. Di dunia digital ini, tantangan besar karena seringkali data diambil secara otomatis dan tidak bilang ke orangnya. Nah, jadi sebenarnya itu tuh nggak boleh ya guys kalau misalnya ambil data tapi orang yang kita ambil datanya tuh nggak tahu. Jadi kita itu harus meminta izin kepada orang yang kita ambil datanya itu. Boleh nggak sih kita pakai data mereka? Nah, yang kedua ada beneficence. Artinya, riset harus punya tujuan baik. Kita harus menimbang apakah manfaatnya pengetahuan yang didapat sebanding dengan risiko privasi yang dikorbankan subjek. Nah, sebelum kita meriset dan memakai data orang, kita tuh harus tahu tuh apa aja sih yang bakal kita dapatkan dari manfaat riset data-data orang tersebut. Jadi kalau bisa orang-orang ini tahu kita menggunakan data mereka itu untuk apa dan berbenefit apa. Yang selanjutnya yang ketiga ada justice atau keadilan. Nah, jangan sampai satu kelompok atau misalnya masyarakat miskin nih yang menanggung beban riset, tapi hasilnya cuma dinikmati kelompok kaya. Nah, kalau bisa kita itu harus adil untuk memakai kelompok data-data dari kelompok-kelompok, semua kelompok, jangan jadi kelompok-kelompok tertentu saja, kecuali kita ingin meriset dengan kualifikasi data yang seperti apa gitu guys. Jadi kita nggak boleh cuman benar-benar dari kelompok miskin doang, abis itu kayaknya enggak. Jadi kita harus benar-benar dua-duanya, dari kelompok miskin dan juga kelompok kaya. Yang terakhir, yang keempat ada respect for law and public interest. Nah, bukan cuma soal hukum ilegal, tapi juga transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi kita itu untuk mengambil data seseorang, kita itu harus legal secara hukum, tapi juga kita harus memberikan mereka orang yang kita ambil datanya itu sebuah transparansi dan akuntabilitas dari data-data mereka yang kita ambil. Jadi data-data yang kita riset ini nantinya insight-nya akan kita transparansikan dan akuntabilitas kepada publik. Jadi kita akan publikasi data-data tersebut dan insight-insight-nya. Salah satu akun media sosial X dengan nama Digital Ghost mengklaim telah Publik dikagetkan dengan laporan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi terkait dugaan kebocoran data pribadi yang berasal dari data BPJS Kesehatan. Kasus dugaan kebocoran. Oke, selanjutnya kita akan membahas relevansi apa yang dibahas oleh Salganik di bukunya. Relevansinya terutama di Indonesia sendiri. Dari berita-berita lokal tentang kebocoran data atau isu privasi, kita bisa belajar banyak hal ya teman-teman. Nah, gimana kalau kita bawa ke konteks Indonesia sekarang? Kita baru saja punya UU Perlindungan Data Pribadi atau biasa disingkat dengan UU PDP. Tapi praktiknya masih banyak tantangan. Contohnya, di media sosial kita sering melihat orang melakukan scraping data komentar netizen untuk dianalisis sentimennya tanpa izin. Atau yang lebih ekstrim lagi, penggunaan data untuk algoritma peminjaman online yang menembus privasi kontak darurat. Ini adalah pelanggaran etika nyata yang dibahas oleh Salganik di bukunya, kehilangan kontrol atas data pribadi. Nah, itu tuh sangat gak baik banget ya guys sebenarnya. Karena data itu adalah aset pribadi kita. Maksudnya
sebenarnya tuh nggak semua orang bisa pakai data kita guys. Tapi karena ketidaktahuan kita, data tersebut jadi digunakan tanpa izin. Nah, di Indonesia sendiri budaya klik setuju tanpa baca masih tinggi banget. Peneliti di Indonesia punya tanggung jawab moral lebih besar untuk mengedukasi subjeknya. Bukan yang cuma memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Jadi kita sendiri sebagai subjek yang digunakan datanya, kita juga harus mengetahui apa saja data yang dipakai oleh orang-orang periset dari data kita, karena itu adalah milik kita pribadi. Nah, jadi selanjutnya, masa depan etika dan hukum kita ini gimana sih jadinya? Kedepannya, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, kita nggak bisa cuma mengandalkan hukum yang seringkali telat dibandingkan teknologi. Kita butuh pendekatan secara ethical by design. Artinya, sejak kita merancang aplikasi atau riset, etika sudah jadi bagian dari kodenya. Universitas juga harus memperketat peran Institutional Review Board atau IRB. Jangan sampai ketika dianggap formalitas administratif doang, tapi harus jadi panduan moral setiap mahasiswa. Jadi nantinya ketika kita memiliki tugas akhir seperti skripsi, kita tuh nggak boleh memakai data orang lain tanpa diketahui orang lain tersebut ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan data-data tersebut, kita harus menawarkan kepada orang tersebut apakah mereka mau datanya dipakai gitu teman-teman. Itu akan menjadi masa depan etika dan hukum yang baik untuk kita semuanya. Sebagai bagian dari tugas ini, saya juga merancang ide awal riset yang akan saya jalankan. Rencananya, saya ingin meneliti tentang pengaruh algoritma rekomendasi media sosial terhadap polarisasi opini politik di kalangan mahasiswa Indonesia. Nah, ini di sini tuh menjelaskan tentang apa sih? Jadi ketika skripsi nanti, ini akan menjelaskan gimana sih kita caranya mendapatkan data-data dari orang-orang yang kita butuhkan datanya. Nah, dengan itu bagaimana caranya? Nah, kita akan mencari orang-orang yang sudah bersedia untuk melakukan pendataan. Nah, dengan itu kita akan menjelaskan bagaimana dan apa saja yang kita butuhkan dari informasi data orang tersebut. Nah, untuk itu kita akan menjelaskan bahwa data mereka hanya akan diriset untuk kepentingan akademik. Dan juga selain itu, identitas peserta akan dianonimkan sepenuhnya. Artinya, nama, akun media sosial, nomor induk mahasiswa, atau informasi pribadi lainnya tidak akan dicantumkan dalam hasil penelitian. Data yang digunakan hanya berupa pola umum. Misalnya, bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi rekomendasi konten politik dan kemungkinan terbentuknya polarisasi opini di kalangan mahasiswa. Dengan cara ini, peserta tidak akan mengalami resiko sosial seperti penyalahgunaan data pribadi, pelebelan pandangan politik, maupun konflik akibat pendapat yang mereka miliki. Jadi, untuk kasus seperti ini, yaitu tentang konten politik, itu kan memang krusial sekali ya. Jadi, pendapat orang itu kita kumpulkan, tapi kita tidak akan meng-publish pendapat yang mereka miliki gitu. Jadi tidak akan menciptakan konflik akibat dari pendapat-pendapat tersebut. Begitu. Nah, oke, dari semua yang kita bahas di video tadi, kesimpulannya di era digital ini peneliti bukan cuma sosial jadi pinter oleh data, tapi juga soal punya hati nurani. Seperti kata Matthew Salganik, etika bukan penghalang inovasi, tapi justru yang membuat riset kita punya nilai jangka panjang. Terima kasih sudah menonton semuanya. Semoga review ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar riset juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.